Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok kecerdasan buatan yang beranggotakan saya Eti Rahmadila Nur Agni, Alvin Febrian, Dimas Aji Pamungkas, Fajaru Cahya Dinika akan menjelaskan tentang metode-metode pencarian dalam kecerdasan buatan. Pertama, breadth first search. Breadth first search melakukan proses searching pada semua node yang berada pada level atau hierarki yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Urutan proses searching BFS ditunjukkan dalam gambar adalah A, B, C, D, E, dan F. Gambarnya sebagai berikut. Kelebihan dan kelemahan BFS tidak akan menemui jalan buntu, menjamin ditemukannya solusi atau jika solusinya memang ada dan solusi yang ditemukan pasti yang paling baik. Jika ada satu solusi maka breadth first search akan menemukannya. Membutuhkan memori yang cukup banyak, membutuhkan waktu yang cukup lama. Deep Search atau DFS. Deep Search atau DFS adalah proses searching sistematis buta yang melakukan ekspansi sebuah jalur menuju penyelesaian masalah sebelum melakukan eksplorasi terhadap part yang lain. Proses searching mengikuti sebuah path tugas sampai menemukan goal atau dead to end. Apabila proses searching melakukan dead end, DFS akan melakukan penelusuran balik ke node terakhir untuk melihat apakah node tersebut memiliki path cabang yang belum dieksplorasi. Apabila cabang ditemukan, DFS akan melakukan cabang tersebut. Apabila sudah tidak ada lagi cabang yang dapat dieksplorasi, DFS akan kembali ke node part dan melakukan proses searching terhadap cabang yang belum dieksplorasi dari node friend sampai menemukan penyelesaian masalah. Urutan gambar DFS tunjukkan pada gambar berikut. Gambarnya akan seperti ini. Kelebihan dan kelemahan DFS. Pemakaian memori hanya sedikit berbeda dengan BFS yang harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Jika solusi yang dicari berada pada level dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukan cara tepat. Jika pohon dibagikan mempunyai level yang dalam tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi. Jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level berbeda, maka DFS tidak ada jaminan untuk melakukan solusi yang paling baik, tidak optimal. Interactive Deepening Search (IDS). IDS merupakan metode yang menggabungkan kelebihan BFS komplit dan optimal dengan kelebihan DFS sebagai kompleksiti rendah atau membutuhkan sedikit memori. Tetapi konsekuensinya adalah time complexity-nya menjadi tinggi. Intrusion Detection System (IDS). IDS merupakan sebuah aplikasi yang mampu mencatat kegiatan dalam suatu jaringan dan menganalisa paket-paket yang dikirim melalui lalu lintas jaringan secara real time. Sistem IDS sendiri merupakan sistem sensor yang berfungsi sebagai memonitoring paket-paket yang dianggap mencurigakan dan menyimpan setiap log ke database. Tujuan dari sistem ini yaitu mengawasi jika terjadi penetrasi ke dalam sistem, mengawasi trafik yang terjadi pada jaringan, mendeteksi anomali terjadinya penyimpangan dari sistem yang normal atau tingkah laku user, mendeteksi signatur dan membedakan pola antara signatur user dengan attacker. Cara kerja IDS. Cara kerja IDS terbagi menjadi dua, yaitu knowledge based. Knowledge based pada IDS adalah cara kerja IDS dengan mengenali adanya penyusupan dengan cara menyadap paket dan kemudian membandingkannya dengan database rule pada IDS tersebut. Database rule tersebut dapat berisi signatur paket serangan. Jika pattern atau pola paket data tersebut terdapat kesamaan dengan rule database pada IDS,
maka paket data tersebut dianggap sebagai serangan dan demikian juga sebaliknya. Jika paket data tersebut tidak memiliki kesamaan dengan rule database pada IDS, maka paket data tidak dianggap serangan. Behavior based adalah cara kerja IDS dengan mendeteksi adanya penyusup, dengan mengamati adanya kejanggalan pada sistem, atau adanya keanehan dan kejanggalan dari kondisi pada saat sistem normal. Sebagai contoh, adanya penggunaan memori yang melonjak secara terus-menerus atau dapatnya koneksi secara paralel dari satu IP dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut dianggap kejanggalan yang selanjutnya oleh IDS anomaly based dianggap sebagai serangan. Jenis Intrusion Detection System (IDS). Adapun jenis-jenis dari IDS yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut. Network Based Intrusion Detection System (NIDS). Network Based IDS adalah sebuah tipe IDS berbasis jaringan yang ditempatkan pada gateway yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan lalu lintas trafik jaringan yang mengalir melalui jaringan itu, baik yang menuju maupun berasal dari perangkat di dalam jaringan. Sehingga semua perangkat yang berasal dari dalam maupun luar jaringan dilakukan scanning. Semua lalu lintas yang mengalir ke sebuah jaringan akan dianalisa paket header dan seluruh paket untuk mencari apakah ada percobaan sistem jaringan. NIDS umumnya terletak di dalam segmen jaringan penting di mana server berada atau terdapat pada pintu masuk jaringan. Kelemahan NIDS adalah bahwa NIDS sedikit rumit diimplementasikan dalam sebuah jaringan. Host Based Intrusion Detection System (HIDS). Host Based IDS adalah sebuah sistem IDS yang berjalan pada host yang berdiri sendiri dalam sebuah jaringan. Tipe HIDS melakukan pengawasan terhadap trafik baik dalam maupun dari luar. Selanjutnya akan memberikan peringatan kepada user atau administrator jaringan ketika ada log yang mencurigakan. Kebanyakan produk IDS merupakan sistem yang bersifat pasif, mengingat tugasnya hanyalah mendeteksi instruksi yang terjadi dan memberikan peringatan kepada administrator jaringan bahwa mungkin ada serangan atau gangguan terhadap jaringan. Dalam hal ini, beberapa vendor sudah mengembangkan IDS yang bersifat aktif yang dapat melakukan beberapa tugas untuk melindungi host atau jaringan dari serangan ketika terdeteksi. Seperti halnya menutup beberapa port atau memblokir beberapa alamat IP. Produk seperti ini umumnya disebut sebagai Intrusion Prevention System (IPS). Beberapa produk IDS juga menggabungkan kemampuan yang dimiliki oleh HIDS dan NIDS yang kemudian disebut sebagai sistem hybrid Intrusion Detection System. Kelebihan dan kekurangan IDS menurut Gondo Hanindijo J. 2011. Kelebihan IDS: 1. Memiliki akurasi keamanan yang baik dengan melakukan pendeteksian secara real time. 2. Memiliki cakupan yang luas dalam mengenal proses attacking dan mampu mendeteksi segala sesuatu yang mencurigakan. 3. Dapat memberikan informasi tentang ancaman yang terjadi. 4. Memiliki tingkat forensik yang canggih dan mampu menghasilkan reporting yang baik. 5. Bidirectional Search atau BDS. Pencarian dilakukan dari dua arah, yaitu pencarian maju dan pencarian mundur. Ketika dua arah pencarian telah membangkitkan simpul yang sama, maka solusi telah ditemukan, yaitu dengan cara menggabungkan kedua jalur yang bertemu. Bidirectional search adalah algoritma pencarian grafik yang menemukan jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan dalam grafik yang diarahkan. Ini menjalankan dua pencarian simultan, satu maju dari keadaan awal dan satu mundur dari tujuan, berhenti ketika keduanya bertemu. Secara singkat, algoritma ini adalah penggabungan dari tiga buah algoritma yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu algoritma BFS (Breadth First Search), algoritma DFS, dan algoritma DLS. Pencarian solusi dilakukan dari titik awal dan titik tujuan secara bersamaan, sampai akhirnya bertemu di sebuah titik tengah. Setelah menemukan titik tengah dan hasil jalur dari masing-masing, perhitungan sudah tepat. Maka jawaban sudah ditemukan
Seiring perkembangan zaman, kini algoritma ini mulai banyak diimplementasikan pada beberapa teknologi komputerisasi guna menunjang kebutuhan perkembangan zaman. Bidirectional search atau algoritma pencarian dua arah adalah algoritma pencarian grafik yang menemukan sumber bentuk jalur terkecil ke titik tujuan. Ini menjalankan dua pencarian simultan, yaitu forward search atau titik awal menuju titik tujuan, backward search atau target titik ke arah titik sumber. Pencarian dua arah menggantikan grafik pencarian tunggal yang cenderung tumbuh secara eksponensial dengan dua subgrafik yang lebih kecil, satu mulai dari titik awal dan yang lainnya mulai dari titik tujuan. Pencarian berakhir ketika dua grafik berpotongan. Secara umum, algoritma ini akan melakukan pencarian untuk base cost atau base leg dengan mencari secara forward atau backward secara bersamaan. Dalam melakukan pencarian, algoritma ini tetap membutuhkan salah satu algoritma tunggal dalam pencarian karena algoritma ini sendiri hanya dapat diimplementasikan dengan menerapkan algoritma pencarian tangga dua arah. Berikut adalah sedikit dari algoritma BDS. Algoritma BDS hanya dapat diterapkan jika sistem pencarian yang ingin dilakukan sudah jelas, memiliki titik awalan dan titik tujuan. Misalnya untuk kubus Rubik, tujuannya adalah mengisi setiap sisi dengan satu warna yang merupakan tujuan dan konfigurasi kubus merupakan kondisi default yang tersedia untuk diselesaikan. Tetapi dalam catur, tujuan yang akan dicapai adalah untuk melakukan skakmat pemain lain. Tetapi skakmat dapat terjadi dalam ribuan cara. Pengguna algoritma BDS tidak layak dalam kasus ini. Bidirectional search atau BDS menggunakan breadth BFS. Banyak pilihan pengguna algoritma BDS, namun yang paling terkenal adalah dengan menggunakan algoritma breadth search atau BFS. Pencarian dua arah menggunakan breadth search yang juga dikenal sebagai 2N BFS memberikan jalur terpendek antara titik awal dan titik target. Hal ini dikarenakan algoritma BFS adalah algoritma yang paling mudah diimplementasikan dan mudah dipahami. Implementasi BDS dengan menggunakan algoritma BFS sudah diteliti oleh banyak ahli, sehingga dapat disimpulkan dari ukuran performa yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Kelengkapan: pencarian dua arah selesai jika BFS digunakan dalam kedua pencarian. Optimalitas optimal jika BFS digunakan untuk pencarian dan jalur memiliki biaya seragam. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.